Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Azza Fitria dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0564735505. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas 1 dari mata kuliah MSIM 4206 Basis Data, yaitu membuat Entity Relationship Diagram atau yang biasa kita sebut IRD. Pertama-tama kita lihat dulu studi kasusnya. Jadi kasusnya begini, ada sebuah rumah sakit yang punya banyak dokter. Setiap dokter menangani banyak pasien. Nah, sebelum pasien bisa diperiksa, mereka harus mendaftar dulu ke bagian administrasi dan menyerahkan data diri mereka. Setelah data pasien terdaftar, data itu akan diserahkan ke dokter. Satu pasien bisa diperiksa oleh lebih dari satu dokter, tergantung kondisi dan kebutuhan medisnya. Dan setelah pemeriksaan selesai, dokter akan membuat resep obat yang kemudian diberikan kepada pasien. Dari kasus ini, tugas saya adalah membuat IRD-nya. Yuk kita bahas langkah demi langkahnya. Langkah pertama dalam membuat IRD adalah mengidentifikasi seluruh entitas yang ada dalam sistem. Entitas itu sederhananya adalah benda atau objek penting yang perlu disimpan datanya dalam database. Dari kasus rumah sakit tadi, saya berhasil mengidentifikasi ada 4 entitas utama. Yang pertama, dokter, karena kita perlu menyimpan data setiap dokter yang ada. Yang kedua, pasien, karena setiap pasien perlu terdaftar dalam sistem. Yang ketiga, administrasi, karena ada proses pendaftaran yang menghasilkan data dan perlu dicatat. Dan yang keempat, obat, karena dokter meresepkan obat yang perlu dikelola datanya. Keempat entitas ini menjadi fondasi dari IRD yang akan kita bangun. Langkah berikutnya adalah menentukan atribut dan field kunci atau primary key dari masing-masing entitas. Atribut itu ibarat kolom-kolom yang ada di dalam tabel database, dan primary key adalah kolom yang nilainya unik untuk membedakan setiap data. Untuk entitas dokter, atributnya ada ID dokter sebagai primary key, lalu nama dokter, spesialisasi, dan nomor telepon. Untuk pasien, ada ID pasien sebagai primary key, nama pasien, tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin. Lalu ada administrasi, ada ID registrasi sebagai primary key, tanggal daftar, keluhan, dan ID pasien sebagai foreign key yang menghubungkannya ke entitas pasien. Dan untuk obat, ada ID obat sebagai primary key, nama obat, dosis, dan satuan. Dengan atribut-atribut ini, setiap entitas sudah punya struktur data yang jelas. Langkah berikutnya adalah menentukan relasi dan kardinalitas antar entitas. Relasi itu adalah hubungan antar entitas, dan kardinalitas menunjukkan berapa banyak data dari satu entitas yang bisa berhubungan dengan entitas lain. Saya menemukan ada 3 relasi dalam kasus ini. Relasi pertama adalah antara pasien dan administrasi melalui relasi mendaftar. Kardinalitasnya one to one, artinya satu pasien mendaftar menghasilkan satu data administrasi dan sebaliknya. Relasi kedua adalah antara dokter dan pasien. Melalui relasi memeriksa, kardinalitasnya many to many. Kenapa? Karena dalam kasus ini disebutkan bahwa satu pasien bisa diperiksa oleh beberapa dokter, dan tentu satu dokter juga menangani banyak pasien. Relasi ketiga adalah antara dokter dan obat melalui relasi meresepkan. Ini juga many to many, karena satu dokter bisa meresepkan banyak obat dan satu obat bisa diresepkan oleh banyak dokter.
Langkah selanjutnya adalah melengkapi atribut deskriptif atau atribut non-key pada setiap relasi. Jadi, tidak hanya entitas yang punya atribut, relasi pun bisa punya atribut sendiri, terutama untuk relasi yang many to many. Untuk relasi mendaftar antara pasien dan administrasi, atributnya adalah tanggal daftar, yaitu tanggal pasien mendaftar, dan keluhan, yaitu keluhan awal yang disampaikan saat mendaftar. Untuk relasi memeriksa antara dokter dan pasien, atributnya ada tanggal periksa, yaitu tanggal pemeriksaan dilakukan, diagnosa, yaitu hasil diagnosa dari dokter, dan catatan, untuk catatan tambahan dokter. Dan untuk relasi meresepkan antara dokter dan obat, atributnya ada jumlah, yaitu berapa banyak obat yang diresepkan, aturan pakai, yaitu aturan minum obatnya, dan tanggal resep, yaitu tanggal resep dibuat. Atribut-atribut ini penting agar informasi dalam setiap transaksi atau kejadian bisa tersimpan dengan baik. Setelah semua komponen IRD sudah teridentifikasi, sekarang saya akan menunjukkan proses pengerjaannya di aplikasi YED. Pertama, saya membuka YED dan mulai dengan membuat node-node untuk setiap entitas, yaitu pasien, dokter, administrasi, dan obat. Di IRD, entitas digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Selanjutnya, saya menambahkan atribut untuk setiap entitas. Atribut digambarkan dengan bentuk oval atau elips. Primary key ditandai dengan garis bawah pada nama atributnya. Seperti di gambar, itulah atribut-atribut pada setiap entitasnya. Setelah itu, saya menambahkan diamond atau belah ketupat untuk mempresentasikan setiap relasi, mendaftar, memeriksa, dan meresepkan, lalu menghubungkannya ke entitas yang terkait. Dan seperti gambar lelah dari administrasi, terus dihubungkan ke pasien, lalu dihubungkan lagi ke dokter, lalu dihubungkan lagi ke obat, dan seperti gambarlah bentuknya. Kemudian saya menambahkan atribut deskriptif pada masing-masing relasi, mendaftar, memeriksa, dan meresepkan yang bergambar oval di setiap relasinya. Dan setelah menambahkan atribut deskriptifnya, kita sudah sampai di tahap akhir, dan inilah hasil akhirnya. IRD untuk sistem rumah sakit sudah terbentuk secara lengkap. Kita bisa lihat di sini semua entitas, atribut, dan relasi antar entitasnya sudah terhubung dengan baik, mulai dari pasien yang mendaftar ke administrasi, dokter yang memeriksa pasien, sampai dokter yang meresepkan obat. Semuanya sudah tergambar dengan jelas di diagram ini. Sekian dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.